Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas sejarah pencaksilat Nusantara Indonesia. Nah, bagaimana sejarahnya? Yuk kita simak videonya. Tapi sebelum melanjutkan nonton, bagi kamu yang menyukai video seperti ini, silakan klik like dan subscribe. Yuk lanjut. Pencaksilat diperkirakan menyebar di Kepulauan Indonesia sejak abad ke-7 Masehi. Namun demikian, asal-usulnya masih belum diketahui secara pasti. Ada yang menyebutkan bahwa kerajaan Majapahit dan Sriwijaya dulu telah dikenal memiliki pendekar-pendekar besar dan menguasai olah kanuragan ilmu bela diri. Selain itu, bukti adanya seni bela diri dapat dilihat dari berbagai artefak senjata yang ditemukan dari masa klasik Hindu-Buddha, serta pada pahatan relief yang menggambarkan sikap kuda-kuda silat di Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Sementara itu, Syekh Samsudin berpendapat bahwa terdapat pengaruh ilmu bela diri dari Tiongkok dan India dalam pencaksilat. Hal ini karena sejak awal kebudayaan Melayu telah mendapat pengaruh dari kebudayaan yang dibawa oleh pedagang maupun perantau dari India, Tiongkok, dan mancanegara lainnya. Awalnya, gerakan pencaksilat sengaja diciptakan dalam rangka untuk melindungi dan mempertahankan diri dari tantangan alam. Namun akhirnya gerakan pencaksilat justru lebih sering dimanfaatkan untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Dikarenakan tradisi silat diturunkan secara lisan dan menyebar dari mulut ke mulut, diajarkan dari guru ke murid, maka catatan tertulis mengenai asal-usul silat sulit ditemukan. Sejarah pencaksilat sendiri dikisahkan melalui berbagai legenda yang beragam dari satu daerah ke daerah lain. Istilah silat sendiri sudah dikenal oleh masyarakat Asia Tenggara, mulai dari Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, dan Filipina. Di Indonesia, istilah pencak banyak dipergunakan di daerah Jawa, sedangkan silat dipergunakan di Sumatera, Semenanjung Malaya, dan Kalimantan. Namun demikian, dalam perkembangannya kemudian istilah pencak lebih mengedepankan unsur seni dan penampilan keindahan gerakan, sedangkan silat merupakan inti ajaran bela diri dalam suatu pertarungan. Selain dari perbedaan penyebutan istilah olahraga bela diri pencaksilat ini, di Indonesia juga memiliki beragam aliran pencaksilat dengan ciri khas tersendiri. Misalnya di daerah Jawa Barat terkenal aliran Cimande dan Cikalong. Di Jawa Tengah ada aliran pencaksilat Merpati Putih. Sedangkan di Jawa Timur terdapat aliran pencaksilat Setiahati dan Perisai Diri. Menurut legenda Minangkabau, silat atau dalam bahasa Minangkabau disebut silek diciptakan oleh Datuk Suri Diraja dari Pariangan, tanah datar di kaki Gunung Marapi pada abad ke-11. Kemudian silek dibawa dan dikembangkan oleh para perantau Minang ke seluruh Asia Tenggara. Ada juga cerita rakyat mengenai asal-muasal silat, aliran Cimande yang mengisahkan seorang perempuan yang mencontoh gerakan pertarungan antara harimau dan monyet. Historis dari perkembangan pencaksilat mulai tercatat ketika penyebarannya banyak dipengaruhi oleh kaum penyebar agama Islam di Nusantara pada abad ke-14. Ketika itu pencaksilat diajarkan bersama-sama dengan pelajaran agama di surau atau pesantren. Selain itu, pencaksilat merupakan bagian tak terpisahkan dalam upacara adat di beberapa suku. Misalnya kesenian tari randai yang tak lain adalah gerakan silek Minangkabau. Demikian info asal-usul pencaksilat bela diri dari Nusantara yang mendunia. Jangan lupa next video berikutnya.